Jadi ada satu fitur di TikTok Ads yang sebenarnya mirip sama Meta ya, yang mana fiturnya adalah Rule. Dan fitur Rule ini sebenarnya layak banget untuk kamu explore karena ini bisa membantu kamu memudahkan untuk otomasi iklan TikTok kamu. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari upgraded.id. Dan di video kali ini kita akan bahas gimana caranya kamu bisa menggunakan rule di TikTok Ads kamu ya. Jadi fitur yang mungkin jarang dibahas sama orang, tapi dan jarang dipakai, cuman sese setidaknya kamu tahu lah ada fitur ini, sehingga nanti suatu saat mungkin kamu akan menggunakannya. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Ini akan ada beberapa, nggak beberapa ya, kayaknya hampir semua data kita sensor. Jadi untuk masuk ke rule, di sini teman-teman masuk ada yang namanya automated rule ya, di sini. Terus teman-teman, klik kayak create new rule. Oh iya, satu lagi, tadi kita udah buat video ini cuman diulang dari awal karena bahasanya beda. Jadi kalau teman-teman mau ganti bahasa, di sini ada nih language. Nah, teman-teman tinggal pilih aja, ya. Oke. Saya balik ke sini, di sini ada automated rule. Nah, di sini, manage rule itu kalau teman-teman udah buat rule-nya, ya. Kalau belum, ya teman-teman create new rule. Nah, di sini ada beberapa teman-teman ya, seperti schedule delivery. Schedule delivery itu teman-teman ingin menyalakan iklan teman-teman dalam, spesifik waktu tertentu, ya nanti kita akan explore satu-satu. Unlock potential, jadi dia itu bisa meningkatkan bidding iklan teman-teman jika iklan teman-teman tentu setting bisa mencapai KPI tertentu. Kayaknya dia bisa otomatis naikin ya. Oke, oh ini agak beda ya. Harus yang naikin itu ini ya, enhance performance, increase budget ya. Jadi kalau iklannya bagus, budgetnya akan dinaikin secara otomatis ini. Kalau kontrol budget itu kalau iklannya jelek, dia akan otomatis mati. Get conversion itu teman-teman ningkatin bidding-nya. Jadi misalkan nih, aku mau satu penjualan itu maksimal, cost per purchase-nya 50.000 ya. Nah, ini dia itu bisa naikin bidding. Nanti kita akan coba ekspor lah ya, biar teman-teman juga dapat gambaran. Terus di sini boost high performing maximum delivery ads, oke. Oh, oke, ini nanti kita akan coba explore ya. Boost well performing cost cap ads, oke, sama kontrol CPA, oke. Nah, kita akan bahas dulu dari yang paling atas ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa pilih campaign mana yang teman-teman mau. Ya, ini karena campaign-nya mati semua kayaknya dia nggak ada nyala di sini. Jadi nggak muncul di sini. Cuman kalau teman-teman punya campaign tertentu yang nyala, teman-teman nanti di sini harusnya akan muncul ya. Automated rule are not supported for reservation ads, promote ads, and campaign, oke. Oh, jadi memang harus dibuat di Ads Manager ya. Kalau yang teman-teman buat dari TikTok Shop Sales Center dia nggak muncul. Terus, nah ini teman-teman bisa masukin kondisinya nih. Nah, ini agak teknis banget nih. Teman-teman harus, tentuin nih kondisinya apa, KPI teman-teman apa, nyalain rule. Misalkan ya, ini schedule delivery ya. Contoh, misalkan kalau kita mau, mmm, dia udah spend ya, jadi total cost ya of each object misalkan di sini hari ini atau lifetime boleh. Jadi kalau teman-teman udah spend misalkan teman-teman udah spend 1 juta misalkan. Nah, teman-teman kalau misalkan iklannya udah spend 1 juta nih, is greater than ya, jadi lebih dari 1 juta ya, itu teman-teman bisa turn off gitu, atau notify me. Jadi teman-teman dapat notifikasi, iklanmu udah spend 1 juta nih, tuh. Atau dimatiin, itu juga boleh. Atau adjust daily budget ya, jadi mau diganti jadi berapa ya, itu bisa banget. Jadi teman-teman silakan sesuaikan ya. Terus rule setting-nya itu mau dijalanin terus ya, jadi setiap 30 menit ya dia akan ngecek atau di, once ya, once-nya cuma sekali atau di custom ya. Ini teknis banget ya, cuman nanti teman-teman silakan sesuaikan ya. Jadi biasanya, schedule delivery itu dipakai kalau teman-teman itu ingin menyalakan iklannya atau mematikan iklannya, gitu, dari kondisi tertentu yang teman-teman udah set. Unlock potential, oke, ya. Oke, di sini karena nggak ada campaign-nya ya. Wah, ini ngeri banget nih ininya ya, kondisinya ya. Jadi ini kayaknya nggak kepakai banget ya.
Kalau misalkan teman-teman kayak ngiklannya kayak ya baru-baru ngiklan, cuman kayaknya kalau budget teman-teman besar banget ya, kayak sekitar ya ratusan gitu, ratusan juta per bulan, dan teman-teman campaign-nya banyak, rule ini akan membantu banget. Cuman rule ini teman-teman harus hati-hati ya, karena kalau teman-teman salah setting, rule-nya berjalan, nanti iklan teman-teman bisa ini berpengaruh ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ya. Nah, ini misalkan kita di sini bisa masukin bid ya. Jadi, if the condition are met, misalkan ya, real time conversion-nya ya, atau conversion rate juga bisa ya. Oke, jadi misalkan ini kita buat lifetime. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu KPI teman-teman. Jadi teman-teman mau apa nih? Ini persentase dihitungnya. Oke. Oh, ini soalnya conversion rate ya. Jadi kalau misalkan teman-teman conversion rate-nya katakanlah lebih dari 5% misalkan ya, dengan real time conversion-nya misalkan 10, lebih dari 10. Jadi kalau misalkan teman-teman orang purchase-nya atau belinya itu rasionya 5% ya, dengan konversinya itu lebih dari 10, nah ini teman-teman mau ngapain nih iklannya? Mau di apa, daily budget-nya dinaikin ya, jadi di-increase dari berapa jadi berapa, atau mau bidding-nya dinaikin, nah ini teman-teman nanti tinggal sesuaikan. Enhanced performance ini kayaknya mirip kayak yang tadi ya. Oke, ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Jadi kalau misalkan conversion-nya udah berapa ya, atau lebih dari berapa, atau kurang dari berapa. Misalkan nih kalau kalau tadi kan yang lebih ya, kalau ini yang misalkan yang kurang. Jadi misalkan kurang dari, mmm, jangan lifetime ya. Misalkan kita 7 hari deh. Jadi ini per 7 hari. Kalau conversion-nya kurang dari real time cost per conversion, real time conversion aja. Oke. Kalau misalkan conversion-nya dalam 7 hari kurang dari 10, nah ini teman-teman mau ngapain? Oh, misalkan iklannya dimatiin, itu juga bisa ya. Cuman harus hati-hati ya teman-teman saat setting rule ini ya. Kalau salah setting, nanti ada yang keganti iklannya berpengaruh, nah itu agak ribet biasanya nyari rule-nya kalau teman-teman punya banyak rule. Kontrol budget, kontrol budget ini mirip ya kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan kondisinya apa nih? Oh, misalkan teman-teman impresinya udah ini juga bisa ya. Jadi dalam 7 hari misalkan impresinya udah lebih dari 80.000. Oke. Terus 80.000 dan tidak ada konversi, misalkan ya, konversi mana nih? Oke. Nah, jadi dalam 7 hari impresi 80.000 tapi konversinya misalkan di bawah 10, nah ini iklannya dimatikan. Itu juga bisa. Terus get conversion, ini mirip juga yang kayak tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman udah konversinya berapa, nah teman-teman mau bidding-nya dinaikin nggak? Itu juga bisa. Terus di sini ada boost high performing maximum delivery ads. Oke, ini kayaknya bedanya kondisinya lebih banyak ya dibandingkan yang tadi. Oke. Jadi biasanya itu, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ini saya kasih beberapa case yang bisa kepakai untuk teman-teman ya. Jadi biasanya rule itu dipakai kalau misalnya gini, satu, kamu, kejar kamu punya banyak campaign dan tidak sempat cek satu satu persatu. Jadi, misalkan nih teman-teman punya banyak campaign gitu kan. Terus teman-teman punya KPI, misalkan KPI-ku adalah cost per purchase maksimal 100.000. Jadi teman-teman bisa set, misalkan aku set, kalau cost per conversion rate-ku di lebih dari 100.000 atau is greater than 100.000, iklannya dimatikan. Oke. Ini biasanya kondisi yang teman-teman pakai rule ya. Atau teman-teman punya KPI lain, misalkan teman-teman, setting
ininya ya, apa, per impresi. Jadi kalau misalkan impresinya 100.000, teman-teman udah ngitung nih, dari teman-teman ngiklan sebelumnya, 100.000 itu bisa dapetin misalkan katakanlah, 100 konversi, oke. Nah, teman-teman bisa set, kalau impresi lebih dari 100.000 dan konversi di bawah 100 ya, atau di bawah 95, iklannya dimatikan. Ini juga bisa, ya. Atau misalkan teman-teman mau, oh, mmm, saya pakai manual bid, misalkan bidding-nya itu manual bid atau cost cap ya, mmm, 100.000 misal. Nah, itu teman-teman bisa setting. Jadi kalau misalkan, apa, lebih dari 100.000 iklan itu dimatikan, atau misalnya kalau di bawah 100.000 budget dinaikkan, ya. Jadi itu tentang rules, teman-teman. Jadi ada banyak fitur yang bisa tonton pakai, tapi untuk awal ini kayaknya disingkirkan dulu nggak masalah, karena agak membingungkan kalau teman-teman salah setting, dia bisa mengganggu iklan yang lain. Cuman kalau teman-teman nanti punya campaign-nya banyak, kayak 20 campaign, 50 campaign, itu kalau bisa teman-teman pakai rule aja, biar lebih enak, automated gitu, nggak usah dicek tiap hari, ya. Kurang lebih teman-teman itu aja di video ini, semoga membantu dan sedikit mencerahkan teman-teman terkait rule di TikTok Ads. Seperti biasa kalau ada penonton silakan tulis di kolom komen dan pastikan kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital ini dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.